para noise, ketemu lagi bersama saya Hesti Purwodinata di Versus Netizen. Kali ini siapa sih public figure, tokoh masyarakat yang akan kita versuskan? Ingat ya, ini program bukan program baku hantam sama netizennya ya. Pada bilang pada demen banget baku hantamin sama netizennya. Enggak ya, tapi kali ini bintang tamu kita, saya di sebelahnya aja kayak adem gitu, kayak di padang pasir. Padahal karena ada AC. Lagian padang pasir kan nggak adem. Ada Habib Hussein di sini. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik. Iya, Kemarin abis dapat giveaway itu ya, COVID ya kan? Iya, tapi gak di endorse. Gue pengen tahu sih kalau di endorse tuh di mana sih ininya? Katanya kan, lu kan centang biru, Bib. Iya, makanya. Berarti lu endorse seharusnya. Gue juga endorse berarti jatuhnya kemarin. Cuman dapat paketnya yang sesak napas sama mau mati kemarin. Tapi emang apa? Gak terduga-duga ya. Iya. Jadi kayak gue bayangin kan waktu itu, gue tuh kalau nanti kena COVID, gue akan manfaatin buat nulis buku karena gue basicnya penulis kan. Terus? Nggak taunya 2 minggu itu jadi hilang mood banget. Mau berdiri dari tempat tidur aja males gitu. Nafsu makan ada semua, itu tapi isomannya gak pengen di mana? makan. Di kamar sendiri. Aduh, enak banget. Sendiri 2 minggu di kamar. Gue malah 16 hari. Jadi akhirnya ya itu. Akhirnya bikin nulis gak? Enggak ya. Di kasur doang, nonton film, nonton YouTube, kemudian dengerin podcast gitu-gitu doang. Tapi ini gue juga jadi pengen cerita nih, cerita isoman gue nih. Jadi ceritanya karena kebetulan ada Habib ya. Jadi kita ganti versus COVID, bukan versus netizen. Jadi gara-gara gue isoman juga tuh di rumah sakit 15 hari. Saking gak tahu mau ngapain, saya sholat 5 waktu, Bib. Bagus dong. Bagus, Bib. Alhamdulillah, lanjut ya. Lanjut. Gue kadang gak mau ceritain kayak gini, tapi beneran akhirnya ngaji kayak gitu-gitu. Iya. Lumayan lah. Bener-bener ya emang kayak gitu-gitu jadi kayak keinget. Benar. Makanya sebenarnya tuh orang-orang baik yang disebut wali Allah itu, mereka itu doanya justru minta ujian. Kalau kita kan doanya minta duit, minta yang kasih gitu. Mereka karena ujian itu bikin kita inget yang baik-baik lah ya. Kan kita tuh gitu. Kalau gerimis ingat mantan, kalau gempa ingat Allah. Iya. Kalau yang enak-enak dia ingat mantan, ingat kenangan. yang lain. Tapi kalau kena gempa, kena banjir, ya Allah, kenapa saya gini? Gitu kan? Iya kan? Iya benar juga sih, gue iyain. Gue ngalamin sih soalnya, Bib. Iya. Jadi kayaknya gue udah sempet kayak momen kayak gue bakalan lewat deh, sempet kayak gitu karena kan. lu sampai rumah sakit. Sampai rumah sakit, sampai black out, sampai gini. Kayak gue bakal lewat deh. Terus gue yang mikirin kan. Oke, semuanya udah siap. Kayaknya oke nih, asuransi gue oke. Laki gue bakal jadi duda kaya kayaknya sih asuransi gue. Gue udah mikirin kayak gitu. Tapi yang paling oke, gue siap. Lu beratin gitu. apa tuh? Maksudnya kalau seandainya lu lewat waktu itu, yang lu masih berat? Nggak tahu, pas saat itu gue udah mikirnya gitu. Oke, semuanya karena gue udah biasa ngurus orang gitu kan. Jadi pas di saat itu gue coba mikir gini. Cicilan aman, malah kalau gue metong kayaknya bakalan ke cover asuransi sampai kayak gitu gue mikirnya. Ini kalau emang udah saatnya diambil ya deh sempat kayak gitu. Gue bahkan sempat ada di momen kayak gitu. Karena pas waktu itu lagi di IGD tuh yang kayak black out terus kayak gitu-gitu. Jadi dapatnya kayak gitulah. Oke. Tapi itu bagus loh. Maksud gue gini, kalau orang yang salah paham pasti nganggapnya wah, lu udah mau mati aja masih mikirin dunia gitu. Padahal itu bagus karena utang itu dibawa mati. Jadi dia mikirin gimana utangnya utang gue selesai gak gitu. Selesai. Iya benar. Akhirnya jadi ketika mati ya benar-benar enak gitu. Gak ninggalin utang. Karena kalau bawa utang itu ya repot. Repotin yang hidup. Ngerepotin yang hidup dan ngerepotin ini kita, kata Nabi. Di ganjelan akhirat di akhirat. Jadi ganjelan. Iya. Itu sih yang gue juga percaya. Oke, sekarang kita akan ngobrolin soal akhirat dan ini acara apa ini? Ini kalau nggak salah versus netizen. Kita undang bintang tamu kita ini walaupun sosoknya ngademin. Apa yang disampaikan di podcast Noise berbeda tapi bersama. Berbeda bersama itu menyenangkan. Tapi ternyata banyak juga hatersnya. Iya. Ada aja tuh di setiap kolom-kolom kalau lagi muncul Habib nih pasti
dasar lu, ini lu, itu lu. Iya. Paling sering disebut si A, ya nggak sih? Iya, si A terus liberal, Emang kenapa kalau terus liberal? tersesat, sesat kata dia. Ya udah makanya gue daripada dituduh-tuduh yang tersesat gitu, gue udah bikin pemuda tersesat aja. Biar lu gak usah nuduh-nuduh deh, gue tuduh diri gue sendiri. Aku tersesat. Aku memang tersesat loh. Kan lebih baik nganggep Iya, diri iya. tersesat daripada nganggep diri suci ya. Daripada yang paling benar, Iya. coba untuk diomongin, tapi selalu menganggap yang paling benar kan? Iya. Mendingan tersesat aja dan ntar akan ada yang akan ngelurusin gitu. Nah, dan kalau lu tahu, gue kan Iya. nyebarkannya dakwahnya Islam cinta. Jadi bayangin ngedakwain Islam cinta ada hatersnya. Padahal judulnya Islam Cinta. Iya, Itu serius. aja sebel orang ya. Kenapa kalian ini? Ini lagi ngomongin cinta aja kalian ada amarah gitu kan? Makanya, Oh. gua tadinya menduga kayaknya ini yang tersinggung para jomblo. Ternyata enggak. Enggak juga. Pernah ngadepin netizennya nggak? Ngadepin langsung enggak. Kalau bales, Bales gak pernah. Karena gua gini, bagi gua pecinta gak butuh klarifikasi, pembenci gak percaya klarifikasi. nggak akan ada ujungnya ya? Gak akan ada ujungnya. Makanya gua gak pernah ngeladenin sih sama sekali. Kecuali dia yang bukan benci gua, tapi berbeda sama gua. Jadi dia punya pandangan yang berbeda. Gue biasanya akan sampaikan pandangan gua. Tapi kalau udah makin kusir, gua tinggalin aja. Tapi kebanyakan Open buat mereka berdebat yang sih ya? enggak, justru yang berbeda itu biasanya gue diblokir. Jadi gue gak bisa komen di tempat dia di mana dia Sebelumnya mungkin komen di ngeritik tempat lo. gua atau jelek-jelekin gua. Enggak, dia bikin post sendiri di Instagram jelek-jelekin gua, tapi gua gak bisa komen di sana. Oh gitu. Jadi gua kayak dibungkam gitu. Kalau isi DM-nya Instagramnya Habib apa sih rata-rata? Pertanyaan. Pertanyaan, curhatan, keluhan, gitu-gitulah. Yang banyak tuh pertanyaan ya. Hukumnya ini apa, hukumnya itu dalam Islam. Kemudian yang kedua minta solusi. Dari solusi perceraian, solusi kejombloan, Solusi kemudian keuangan. solusi keuangan. Yang paling banyak tuh juga keuangan. Ujung-ujungnya ada yang minjem nggak? Iya, minjem duit, minta tolong ini itu. Akhirnya makanya gue punya yayasan pemuda tersesat Indonesia akhirnya buat ngurusin begituan. Sama kalau di luar pertanyaan, curhatan, udah sih itu aja sih paling. Ya paling cuman apresiasi, oke. Nyari ini jodoh, konten. ngegodain ada nggak? Ngegodain ada. Kayak gimana? Makanya. Gue pengen tahu orang ngegodain Habib tuh gimana. Ini apa? Biasanya mereka yang nggak tahu kalau gue udah nikah sih. Oh gitu. Karena gue kan nggak pernah posting istri gue, Keluarga nggak gitu. pernah karena khawatir mereka juga akhirnya kedapetan haters. Jadi biasanya Habib jadikan aku jodohmu. Ya gitu, gombalan-gombalan yang sesuai gitu, syar'i. Bapak Anda imam masjid ya? Kok tahu? karena suaramu lantang seperti toa. Ternyata yang masuk yang macam-macam ya. Macem-macem. Ada yang ngirim foto juga nggak? Ngirim foto enggak sih. Menggoda Enggak gitu. enggak. Yang banyak Nggak apa-apa. pinjol. Yang banyak pinjol SMS tiap pagi tuh. Kalau nggak Pinjaman online. pinjaman online. Iya. Kalau nggak, Bib tolong dong foto sama KTP gini. Iya. Minta mau Habis jebak-jebak. selfie sama KTP. Selfie KTP. Terus tiba-tiba ada pinjol yang nagih. Ini postingan terakhirnya Habib nih selain endorse sabun ya. Ini adalah ada yang ini di YouTube-nya Habib atau di mana nih? Itu di YouTube-nya Endgame-nya Pak Gita Wirjawan. Oh. Ini dia ngomong gini, Assalamualaikum Habib, maafkan saya sebab telah menghina Anda. Maaf sekali lagi. Oh dia minta maaf. Minta maaf. Adem ya, tapi ya dapetin dia. Adem, enak sih. Makanya gue bilang tuh kan, saya berusaha memaafkan siapa saja sebelum mereka minta maaf. Karena bagi saya manusia diciptakan dengan cinta oleh Yang Maha Cinta. Maka sejatinya jika kau melakukan kebaikan, haters hanyalah lovers yang tertunda karena masih tersesat. Lama-lama dia akan tobat kok. itu yang si haters yang akhirnya minta maaf ini karena pernah menghina.
sempat dicari nggak dia ngin apa ya gitu? Enggak, gue enggak sih, enggak tahu. Cuman banyak netizen tuh di komen-komen itu nanya, woi dia ngin gitu apa, ngapain? Oh, tapi akhirnya dia minta maaf. Gitu Tapi kan. akhirnya dia minta maaf. Banyak sih gitu-gitu, banyak gue. Karena engagementnya bagus nih, udah 1.000 loh. Iya komen. Kayaknya kalau mau endorse sistemnya begitu. Makanya langsung dapat ikan sabun. Jadi awak banyak tuh yang gitu-gitu. Biasanya karena mereka itu ke distract sama satu video atau satu share gua, kemudian ke bawah tuh ke distract. Dia gak kenal gua gitu. Tapi kalau yang udah kenal, yang penonton gua di YouTube gua di Jeda Nulis, kemudian pendengar podcast gua, itu biasanya mereka malah fine. Iya oke aja sih. Biasanya malah dibecandain. Iya tapi mungkin karena apa ya sosoknya Habib tuh sekarang tuh lebih youth lah ya, lebih anak muda. Begitu kan lebih gampang berinteraksi sama semua orang, nggak di kalangan pokoknya kalau Islam harus Islam banget gitu kan. Nggak, jadi semuanya bahkan di berbeda tapi bersama kan ngundang biksu, Buddha, ada juga orang Buddha, ada pendeta gitu kan. Bahkan dukun juga pernah. Jadi pokoknya semua yang berbeda pandangan dengan jadi gua. Dibahas di situ dengan santai gitu kan. Dengan santai. Jadi sepakat untuk tidak sepakat pokoknya ujungnya. Banyak akhirnya yang di situ juga haters berdatangan dengan kayak nggak setuju, harusnya sosok seorang Habib nggak gini gitu kan. Betul, banyak dia yang pada bilangnya mengeluhkan gitu itu. Kan. Apa yang mereka paling keluhkan tuh utamanya? Yang keluhkan biasanya yang paling tinggi sih pertemanan gue sama Coki Muslim, Uus dan lain sebagainya. Karena katanya tidak seharusnya saya berteman dengan mereka. Oh sampai diatur ya? Diatur. Urusan pertemanan Oh juga. itu masih belum apa-apa. Iya. Setelah itu busana saya. Oh harusnya pakai gamis. Harusnya pakai gamis, jubah gitu. Banyak yang mengeluhkan itu. Gitu Iya. kan. Kemudian yang ketiga akhlak saya katanya not fun. Nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak. Karena maksudnya kok Habib gitu, tokoh agama kok santai gini dakwahnya gitu. Kan sebenarnya tujuannya kan biar emang lebih gampang meraih ke semua lapisan Iya, kan. sebenarnya karena mau masuk ke segmen yang selama ini tidak banyak digarap. Segmen labil kan. Segmen anak muda kan? kemudian segmen orang-orang tersesat. Jadi yang mereka gak mungkin ke masjid, gak mungkin diajak ketemu sama ustadz. Ustadznya juga kayaknya sebel sama pertanyaan mereka. Misalnya kan apa pertanyaan yang biasanya diajukan sama anak muda yang paling misalnya Habib benar nggak bahwa kiamat itu hari Jumat kata dia. Iya benar. Terus negara-negara yang masih Kamis atau udah Sabtu gimana? Bayangin lo kalau gini gitu. Atau ada pada nanya gitu. Ada. Apa jawabannya? Atau ini juga ini kurban kan? Iya juga ya. Tapi boleh nggak kalau saya masih miskin kurbannya pakai Royco? Kan kaldu kan ya. kaldu dari sapi. Ada fiturnya gitu. Itu kan kemungkinan nggak dijawab kalau di masjid. Iya itu akan kamu bercanda mulu sana gitu kan diusir. Kalau lu pasti jawab. Gue jawab. Apa tuh jawabannya? Gue pengen penasaran tuh yang hari Jumat. Yang hari Jumat. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.